Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tentu setiap kita yang menyatakan muslim ini pastilah kita menjalankan perintah Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Setiap harinya ada 5 kali kita lakukan. Dan tentu kita juga sudah tahu dan paham bahkan hafal setiap kita berdiri menghadap Allah itu di setiap rakaatnya kita mohon kepada Allah. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus, kepada jalan yang lurus. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang ditempuh orang-orang yang Engkau beri karunia nikmat kepadanya. Ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan petunjuk berupa jalan yang lurus, sementara jalan lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, berarti sama saja kita sedang minta kepada Allah agar kita digolongkan orang-orang yang mendapat nikmat Allah itu. Ghairil maghdubi. Jalan lurus ini bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai. Artinya pada saat yang sama kita juga sedang mohon kepada Allah agar kita tidak digolongkan sebagai bagian dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Di setiap rakaat kita berdiri itu kita juga minta kepada Allah agar kita tidak digolongkan atau dihindarkan dari masuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Nah, doa ini luar biasa, tiap hari kita minta itu. Kita panjatkan permohonan ini di setiap kita berdiri sholat ketika kita membaca Fatihah. Cuma kadang-kadang permohonan kita ini setelah sholat terus lupa kita ini. Tidak seperti permohonan kita ketika setelah sholat, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, karuniakanlah kami rezeki yang halal. Lalu setelah sholat kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Gitu. Nah, ini agak bedanya begitu. Di dalam sholat bahkan bukan setelah sholat kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari golongan orang yang Engkau murkai, jauhkan kami dari golongan orang-orang yang tersesat. Gitu. Tapi setelah sholat tidak ada action. Ya, jadi nggak ada actionnya. Tapi beda. Setelah sholat kita mohon kepada Allah rezeki yang banyak, rezeki yang berkah. Setelah sholat kita akan ada banyak action untuk melakukan upaya mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah itu. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Kenapa sih kok bisa? Ya, permohonan itu sama kita minta kepada Allah. Bahkan permohonan yang sedang kita bicarakan ini kita sampaikan kepada Allah dalam sholat kita. Tetapi setelah sholat lalu sering kita lupakan. Ya. Nah, ini PR kita ini, PR kita. Nah, mudah-mudahan dengan perenungan pada kesempatan ini ya menjadi cara kita untuk supaya kita juga punya action yang jelas. Kalau kita minta kepada Allah jangan digolongkan ya ke dalam orang-orang yang tersesat, maka kita juga punya action yang jelas untuk supaya tidak masuk dalam golongan orang yang tersesat itu. Nah, berangkat dari itu supaya kita nanti punya rumusan action yang jelas ya, jangan sampai rumusan action itu hanya untuk permintaan rezeki saja gitu. Ya, kita minta ya Allah berikanlah kenaikan pangkat gitu. Ya, dalam jenjang karir kami ini gitu. Yang Engkau ridhoi dan yang Engkau berkahi gitu. Setelah itu kita melengkapi syarat-syaratnya. Kita berupaya memenuhi kualifikasinya. Itu jelas. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak untuk
merenungkan dua ayat ya sebagai bekalan kita untuk merumuskan action kita agar kita benar-benar dihindarkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang tersesat itu. Ya. Kita kan mintanya tidak tersesat, mintanya berada di jalan yang lurus, tidak masuk golongan orang yang tersesat. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana bisa mendapatkan itu? Ya, kan kalau dalam bahasa organisasi itu, ini Pak Denny nih ahlinya ini ya. What we want to be-nya kita sudah jelas, apa yang kita inginkan sudah kita sampaikan. Ya Allah, saya ingin ada di jalan lurus, tidak tersesat. Itu keinginan kita, menjadi orang yang ya tidak tersesat, selalu berada di jalan yang lurus. Itu what we want to be. Ya, kita ingin jadi apa? Jadi orang yang tidak tersesat. Tapi what we want to do, apa yang harus kita kerjakan untuk itu? Ya. Ini perlu kita rumuskan. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 164. Surat ketiga. Ya. Mirip dengan firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang kedua. Mirip sekali, hanya di awalan ayat ini saja yang berbeda. Nah, ini bisa kita baca ya di ayat yang terpampang ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 164 yang tulisan di atas itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini surat Al-Imran ayat 164. Nah, di dalam surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat yang kedua, persis. Hanya awal ayatnya yang berbeda. Allah berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sama ya. Jadi ayat ini dua-duanya bercerita tentang fenomena umat yang sebelumnya dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, di akhir ayat itu dijelaskan. Wa in kanu, meskipun mereka semuanya itu dahulunya berada dalam min qablu, sebelumnya itu lafi dhalalim mubin, berada dalam keadaan sesat yang nyata. Ya. Tapi Allah selamatkan. Ya, jadi makanya dari firman Allah ini mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi menyusun strategi. Gimana caranya kita terbebas dari kesesatan yang nyata itu, yang setiap kita berdiri sholat kita mohonkan kepada Allah. Ya, di akhir ayat itu Allah menyampaikan wa in kanu, meskipun ada mereka itu min qablu, sebelumnya lafi itu mereka benar-benar dalam keadaan dolalin, tersesat dengan kesesatan yang mubinun, nyata. Tapi Allah selamatkan. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan ini? Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan bisa kita jadikan landasan untuk menyusun strategi. Ya, kalau di versi ayat surat Al-Imran ayat 164 itu, laqad manallahu, sungguh-sungguh telah memberikan karunia, laqad, sungguh-sungguh, manallahu, telah memberi karunia. Siapa yang memberi karunia? Allahu, Allah. Kepada siapa Allah memberikan karunia? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti kita diselamatkan dari kesesatan itu adalah karunia yang luar biasa. Nah, di versi surat Al-Jum'ah ayat 2 itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, kan gitu ya. Dialah Allah, zat yang telah mengutus seorang utusan dari golongan orang-orang yang ummi itu, ya,
Nah, sama di atas tadi di dalam surat Ali Imran ayat 164 itu Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada orang yang beriman ini dalam bentuk apa? Idz ba'atsa fihim rasulam minhum, ketika Allah mengutus ke dalam mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari bagian dari mereka ya. Jadi bukan orang asing, sama-sama orang yang ada di situ, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sama di surat Al-Jum'ah ayat 60 ayat nomor 2 itu, surat 60 ayat nomor 2 itu juga Allah mengatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Ya, dialah Allah zat yang telah mengutus mengutus ya di dalam kaum yang ummi itu seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi cara Allah menyelamatkan umat agar terselamatkan dari kesesatan itu adalah dengan mengutus Rasul. Nah, di era kita tentu tidak bisa menunggu ada datangnya Rasul utusan lagi, nggak ada, karena Rasulullah Muhammad adalah utusan terakhir. Nah, yang perlu kita pahami adalah lalu apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasul untuk menyelamatkan umat itu. Nah, itulah kira-kira yang perlu kita renungkan supaya nanti bisa menjadi dasar bagi kita untuk menyusun strategi, menyusun action agar kita benar-benar mendapatkan keselamatan dari kesesatan itu. Nah, mari kita perhatikan ya, bagaimana kemudian Allah memberikan misi kepada Rasul untuk menyelamatkan umat dari kesesatan itu. Maka disebutkan di situ ada tiga tugas Rasul. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Jadi Rasulullah itu membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Artinya apa? Rasulullah waktu itu mendapat wahyu, langsung dibacakan kepada umat, kepada para sahabat dan seterusnya. Ya. Yatslu alaihim ayatihi. Nah, ini juga bisa kita ambil hikmah bahwa ayat Allah tidak hanya sekedar ayat-ayat qauliyah, tapi juga ada ayat-ayat kauniyah. Maka dalam konteks kehidupan kita saat ini, tentu kita tidak akan mendapatkan bacaan ayat-ayat Allah itu dari Rasul lagi. Maka kita dapatkan bacaan ayat-ayat itu dari para ulama kita, al-ulama warasatul anbiya, dari para ustadz kita. Ya. Nah, disitulah kemudian kalau kita mau berislam harus punya guru yang jelas gitu ya. Karena harus ada yang bacakan ayat-ayat Allah. Ya, jangan sampai kita memahami Islam autodidak. Wah, bahaya itu. Memahami Islam autodidak. Ya. Itu nanti kalau pas yang dibaca Al-Quran adalah surat Aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, lalu nggak sempat baca ayat lain, maka dia merasa sudah sholat hanya dengan mengingat Allah. Ya, maka disitulah kita perlu guru. Ya. Nah, umat yang sesat itu diselamatkan oleh Allah dengan maha guru, namanya adalah Rasul. Tugasnya apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi kalau kita ingin selamat betul dari kesesatan dan kita berada dalam jalan yang lurus, tidak ada kata lain kecuali kita harus perbanyak membaca ayat-ayat Allah. Ya. Kita perbanyak mendengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh para ustadz kita, oleh para kiai kita, oleh para ulama kita. Ya. Nah, ini penting. Yatslu alaihim ayatihi. Lah kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, ingin tidak tersesat, nggak mau mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, nggak ingin membaca ayat-ayat Allah, ya malah petaka. Nggak ada rumusannya yang lain kalau kita ingin selamat. Ya. Nah, disitulah maka ya kita biasakan setiap majelis itu kita baca ayat-ayat Allah. Ya, kita baca ayat-ayat Allah. Wa idza ba'atsa fihim rasulam minhum,
yatlu alaihim ayatihi. Itu pertama, membaca ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada kita, maka jangan kita ini mudah bosan dibacakan ayat-ayat Allah. Lalu kita itu ingin mendapatkan istiqomah dalam jalan yang lurus, tapi males mendengar dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Joko sembung naik becak, kata orang Surabaya. Gak nyambung, Cak. Ya, jalan yang harus ditempuh adalah kita banyak-banyak mendengar dibacakannya ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Rasulullah tidak hanya membacakan ayat-ayat Allah, ya, tidak hanya membacakan ayat-ayat Allah, tapi Rasulullah juga ditugasi oleh Allah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Ya, jadi ayat-ayat Allah yang turun pertama itu berkaitan dengan keimanan. Ya, maka setelah ayat-ayat Allah itu dibacakan, maka Rasulullah mengawal agar ada proses dengan ayat-ayat Allah itu terjadi proses pembersihan jiwa kaum muslimin, dibersihkan akidahnya dari kesyirikan, ya, dibersihkan hatinya dari kesombongan, dibersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang kotoran-kotoran itu membuat mereka tidak mau menerima kebenaran. Dibersihkan tuh, ya, dibersihkan jiwanya, ya. Nah, dibersihkan jiwanya, hatinya. Nah, kita harus ingat itu. Ya, ada sebuah firman Allah yang mengingatkan kepada kita pada saatnya nanti orang yang kembali kepada Allah tanpa terhinakan itu adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Maka ini relevan dengan ayat ini. Mengapa Rasulullah ditugasi oleh Allah untuk membersihkan jiwa mereka? Karena hati-hati yang bersih itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafsunya, ya, hatinya dibersihkan dari nafsu yang cenderung mengajak kepada kemungkaran, ya, sehingga nafsu itu kemudian tunduk kepada ketakwaan. Kemudian nafsunya yang tadi amarah bisu, menyuruh kepada keburukan-keburukan, tidak lagi begitu, ya, dia bisa naik satu level menjadi nafsul lawwamah. Ya, ketika melakukan dosa dia menyesal, bertobat, begitu, ya, dan terus berproses sampai pada meningkat lagi levelnya menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, nafsu yang tenang, ya, nafsu yang tadinya mengejak kepada kemungkaran itu berubah menjadi nafsu yang tenang. Kenapa nafsu itu bisa menjadi tenang? Padahal karakter nafsu itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsala ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Jadi karakter nafsu syahwat kita itu mengajak kepada kemungkaran. Ya, tetapi ketika nafsu ini mendapat rahmat, curahan rahmat dari Allah, maka tidak lagi begitu. Ya, nafsu ini kemudian akhirnya bertahap, berproses menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Tenang dengan kebaikan, tenang dengan kebenaran, tenang dengan ketaatan kepada Allah. Yang itulah kemudian disuruh oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kalau sudah begitu, jiwanya tenang karena dibersihkan, ya mutmainnah, ya, nafsu syahwatnya tidak lagi menggebu-gebu, menarik-narik dia kepada kemungkaran karena jiwanya tenang. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga. Nah, maka ya ini Allah sampaikan di ayat lain, ya. Surat apa itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau jadikan kami ini terhina di hari yang semua orang engkau bangkitkan, hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari itu tidak lagi ada manfaatnya harta-harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan. Wala banun, dan juga anak-anak yang kita bangga-banggakan. Illa man atallaha
biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan modal hati yang bersih. Nah, ini perlu tazkiyah. Ya. Kalau kita menyatakan saya ini ingin istiqomah di jalan yang lurus, saya ingin terhindar dari kesesatan, lalu kita tidak mau mentazkiyah diri kita, mensucikan jiwa kita, bagaimana ceritanya? Ya. Nah, jadi yang kedua, ya, cara Allah untuk menyelamatkan orang-orang atau umat yang tersesat itu setelah dibacakan ayat-ayat Allah oleh Rasul, maka disucikan hatinya, disucikan jiwanya. Ya. Begitulah kalau kita ingin ya, memastikan diri kita ini berada di jalan yang lurus dan tidak tersesat, maka setelah kita perbanyak mendengar ayat-ayat Allah, maka kita harus pastikan kita berproses mensucikan jiwa kita. Bersihkan. Kita bersihkan dari kerak-kerak kemusyrikan. Kita bersihkan dari apa? Dorongan-dorongan yang selalu cenderung mengajak kepada kemungkaran. Kita bersihkan dari kesombongan. Jangan sampai ada satu biji sawi pun di dalam hati kesombongan. Karena itu akan memberikan hak kepada kita untuk dijilat oleh api neraka. Kita bersihkan. Nah, yang ketiga, apakah cukup dengan itu? Enggak cukup juga ternyata. Tugas Rasulullah kurang kalau hanya itu. Nah, begitu pula kalau kita ingin menjadikan diri kita terbebas dari kesesatan, enggak cukup hanya dengan dua itu. Perlu ditambah yang ketiga. Nah, tugas Rasulullah yang ketiga itu adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Setelah membacakan ayat Allah, membersihkan jiwa umat ini, lalu Rasulullah ditugasi untuk apa? Mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah. Ya. Nah, kalau kita ingin terbebas dari kesesatan, lalu kita ini malas atau bermalas-malasan untuk belajar kitab dan al-hikmah, belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ya gimana ceritanya? Ya. Gimana ceritanya? Ya. Allah menyelamatkan umat dari kesesatan itu dengan cara ini. Lalu kita akan menempuh cara apa kalau kita ingin selamat dari kesesatan, kalau bukan dari cara yang ditunjukkan oleh Allah ini? Maka itulah Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Intamassaktum bihima lan tadillu. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasuli. Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, jadi yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menuntut ilmu sampai paham sefaham-fahamnya, ya, apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah. Kita perlu memperbanyak, ya, upaya untuk bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat ini, ya, karakter orang yang akan berpotensi terselamatkan dari kesesatan itu ada tiga. Yang pertama adalah banyak mendengar ayat-ayat Allah. Ya, dia tidak mudah bosan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Ya. Atau bahkan dia sendiri membaca ayat-ayat Allah itu. Wa yuzakim, yang kedua adalah dia punya karakter selalu punya perhatian terhadap kebersihan hati, kebersihan jiwa. Dia selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dan yang ketiga adalah dia punya karakter selalu ingin meningkatkan, mengupgrade dirinya untuk faham Al-Quran dan As-Sunnah lebih dalam lagi. Ya, karena di hadis lain Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau Allah menghendaki seorang itu baik, itu caranya adalah dibikin orang itu lebih paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau paham itu dia tahu kaidahnya dan dia bisa mengerjakannya. Nah, kata Rasulullah kan begitu. May yuridillahu bi khairan, siapa orang yang Allah menghendaki dirinya menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikan dia lebih paham terhadap agamanya. Nah, berarti
karakter yang ketiga ini adalah kalau kita ingin selamat dari kesesatan dan ingin istiqomah di jalan yang lurus, siratal mustaqim, maka kita harus menjadi orang yang punya karakter tidak pernah bosan untuk mengupgrade diri, memahami din ini, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, kalau kita mau bikin strateginya atau misinya supaya visi kita ingin menjadi orang yang berada di jalan yang lurus, lalu kemudian tidak tersesat, ya 3 ini minimal harus kita hadirkan dalam diri kita. Ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan kebersamaan majelis seperti ini kita bisa menghadirkan 3 ini, karena 3 ini nggak mungkin dihadirkan sendirian, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin orang bisa sendirian melakukan. Kita ingin mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, harus ada yang bacakan. Ya. Kita ingin membersihkan jiwa kita, ya. Kita perlu cermin. Ya, kalau kita ingin membersihkan wajah kita dari kotoran, kita kan perlu cermin. Kotornya di mana ini? Nah, dan cermin kita itu siapa? Cermin kita itu ya saudara muslim kita, al-muslimu mir'atul muslim. Kalau kita sendiri nggak tahu kekurangan kita yang mana, salah kita yang mana, nggak punya cermin. Ya, maka jangan pernah kita berpikir menjadi orang baik, menarik diri dari interaksi dengan orang lain. Jangan pernah berpikir itu. Nggak ada rumusnya. Ya. Nah, yang ketiga apalagi memahami Al-Quran dan As-Sunnah, nggak bisa kita sendiri. Ya, disitulah kemudian hebatnya Wali Songo dalam hal ini yang kita sering kenal Sunan Kalijogo memesankan kepada kita itu tombo ati itu wong kang soleh kumpulono, ya kita harus punya kebersamaan dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Ya, agar apa? Agar mereka bisa mempermudah, membantu kita menghadirkan ya kondisi diri kita terselamatkan dari kesesatan yang nyata. Nah, mudah-mudahan ya, kebersamaan majelis-majelis seperti ini menjadi sarana kita untuk benar-benar mengawal kita menjadi orang yang istiqomah di jalan yang lurus dan tidak tergelincir dari dalam kesesatan yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tidak pernah lemah semangat bersama-sama dengan komunitas orang-orang yang ingin menjadi baik. Ya, insya Allah dengan itu kita akan bisa lebih mudah menjadi orang yang lebih baik. Wallahu alam bishawab. Semoga yang benar diistiqomahkan oleh Allah dalam alam pikiran kita dan hati kita sehingga bisa kita realisasikan. Yang salah semoga diampuni oleh Allah dan dihapuskan dari ingatan kita sehingga kita tidak melakukannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.